Dalam menjalankan usaha budidaya ayam pedaging, selain dituntut untuk memperhatikan masa kritis, peternak juga dituntut untuk memperhatikan tahap akhir pemeliharaan yaitu masa panen. Masa panen akan menunjukkan berhasil atau tidaknya usaha budidaya yang kita jalankan. Aktivitas panen merupakan proses akhir dari keseluruhan kegiatan budidaya. Proses panen akan menjadi penentu akhir yang didapat oleh peternak dari hasil usaha selama pemeliharaan. Angka estimasi akan dihitung oleh manajer maupun operator kandang dengan hasil bisa sesuai dengan prediksi atau malah meleset dari proyeksi yang telah dilakukan. Kita perlu menentukan waktu panen yang tepat untuk menjual daging ayam sehingga akan diketahui keuntungan yang akan diperoleh. Berikut beberapa hal penting yang bisa menjadi pertimbangan di antaranya. Biasanya peternak ayam pedaging sudah banyak memanen ayamnya di umur plus atau minus 35 hari dengan bobot hidup antara plus atau minus 2,5 kg per ekor ayam. Waktu panen ini bisa pula disesuaikan dengan waktu pencapaian bobot badan ayam yang digemari konsumen. Konsumen rumah tangga di Indonesia kebanyakan menyukai ayam pedaging ukuran kecil 1,5 kg, sedangkan ukuran besar biasanya diperuntukkan tujuan pengolahan ayam tertentu sate, opor, dan lain-lain atau untuk industri pengolahan daging ayam nugget, sosis, dan lain-lain. Faktor fluktuatifnya harga jual daging ayam di pasaran juga bisa menjadi pertimbangan penentuan umur panen. Harga jual daging ayam biasanya akan meningkat saat menjelang hari-hari besar agama sehingga periode pemeliharaan bisa dipersingkat dan dijual lebih awal. Ada keuntungan yang diperoleh lebih besar apabila harga jual di pasaran rendah, maka peternak bisa memperpanjang periode pemeliharaan namun tetap perlu diselaraskan dengan bobot ayam dan nilai F-nya yang diperoleh. Feed Conversion Ratio atau nilai konversi ransum didefinisikan sebagai nilai satuan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kilogram ransum yang dikonsumsi ayam untuk menghasilkan satu berat badan. Semakin besar nilai F-killer berarti efisiensi penggunaan ransum pun semakin kurang baik. Begitu pula sebaiknya standar nilai F-killer biasanya sudah ditentukan dari pihak perusahaan pembibit breeder agar peternak bisa terus memantau setiap minggunya. Tak jarang pertimbangan untuk panen lebih awal terkait adanya serangan penyakit yang mengakibatkan meningkatnya biaya pengobatan dan biaya ransum selama ayam sakit, belum lagi adanya resiko penurunan bobot badan dan kematian yang bisa mengurangi keuntungan usaha. Gunakan penghangat yang sesuai standar, biasanya pemakaian gasolek untuk kapasitas 800 sampai 1000 ekor dok, bisa juga dengan semawar untuk kapasitas 600 sampai 700 ekor dok atau memakai heater baik dari gas maupun solar untuk kapasitas populasi sedang dan besar. Selain itu bisa juga memakai penghangat elektrik atau memakai penghangat tradisional berbahan dari arang, kayu dan batu bara. Penghangat apapun bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dilihat dari segi efektivitas dan efisiensinya. Sebagai pertimbangan untuk ternak populasi 1.000 sampai 7.000 ekor bisa menggunakan gasolek atau semawar berbahan bakar gas. Siapkan lampu sebagai sumber cahaya. Kebutuhan pencahayaan penting pada masa brooding untuk menstimulasi kelenjar tiroid agar mensekresikan hormon tiroksin yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan ayam. Adanya cahaya yang terang akan mendorong ayam untuk melakukan aktivitas normal seperti makan dan minum. Kebutuhan cahaya pada masa brooding adalah dengan 20 sampai 40 watt cahaya diberikan selama 24 jam, kemudian dikurangi bertahap tiap minggunya 2 jam yakni dengan dimatikan pada malam hari. Siapkan termometer untuk melihat kondisi temperatur suhu dan kelembapan di dalam area brooding. Pastikan alat terpasang dan berfungsi dengan baik, sehingga memudahkan dalam pengontrolan. Dengan persiapan yang baik diharapkan mendapatkan hasil yang optimal. Demikian sekilas persiapan masa brooding supaya mendapat hasil maksimal. Jangan lupa subscribe dan like komen supaya kami terus bisa memberikan informasi sekitar peternak bagi pemula.